Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara seminar kecil. Selawat berikan salam, mari kita hadiahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana kita harapkan kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Perguruan Setiabudi Abadi Perumahan. Yang saya hormati Ibu CGP Bumina SPD Angkatan 9 Kabupaten Samberdaya. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat, para audiens pada acara ini. Adapun acara ini yaitu untuk melengkapi kegiatan guru penggerak yang mana sudah sedemikian rupa diselesaikan hari ini. Adapun tertib acara hari ini, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawa oleh Ibu Karisma, selanjutnya doa yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Pak Agus, kemudian kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Setiabudi Abadi Perumahan. Kemudian terakhir atau acara inti yaitu presentasi dari Bu Mina SPD dengan diseminasi budaya positif oleh acara guru penggerak. Terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Karisma kami persilakan dengan segala hormat. Baik, tadi itu sudah sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang mana maknanya lebih mendalam. Semoga kita tetap semangat juga dalam meniti pendidikan ekosistem Setiabudi Abadi Perumahan. Selanjutnya, untuk menambah berkah, hikmat dan hidayah acara ini, mari kita sama-sama panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Pak Agus. Kepada Bapak Agus, kami persilakan waktu dan tempat
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada siang hari ini selain bersyukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, acara yang membawa barokah, rahmat, taufik, serta hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai penjaga ya Allah, pembangkit dan penganugerah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik dan tertutup sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Agus yang sudah memberi doa. Harapan kita semua salah satunya yaitu khususnya untuk Bu Ina dan Naca, kemudian untuk kita semua, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Kemudian acara selanjutnya yang mana nanti banyak berbagai macam implementasi baik kolaborasi beserta hikmahnya. Mudah-mudahan kegiatan yang akan disampaikan ini akan kemana begitu. Selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 kepada selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Budi Abadi Kedua kepada Bapak, kepada Ibu Anawati Kemi dan Terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami banggakan dan yang saya sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di dalam ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikannya rahmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan seminar kecil Desiminasi Budaya Positif di SD Setiabudi Abadi Perbaruan dengan guru penggerak yaitu Ibu Bina SPD CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Serdang Bedagai. Tak lupa salam beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang mana pendidikan guru penggerak ini
pada intinya adalah melatih kita sebagai guru agar menjadi pemimpin dalam pembelajaran, yang mana budaya positif ini mari sama-sama di lingkungan perguruan tinggi ini kita tingkatkan lagi mengenai kedisiplinan budaya positif yang baik, merubah karakter anak-anak didik kita, dan juga dituntut untuk memberikan pembelajaran yang sangat bervariasi. Pemaparan yang akan kita sampaikan nanti, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mari sama-sama kita mendengarkan paparan dari guru penggerak atas nama pembina SPD. Harapan agar kita semua akan mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan nanti. Dan saya harap setelah ini kita juga dapat menerapkan apa yang telah disampaikan nanti di kelas kita masing-masing. Dengan ada kegiatan pada siang hari ini, di sini saya juga kegiatan ini dengan resmi dengan membacakan basmalah. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anwar SPD selaku kepala sekolah yang mana sudah mensupport baik dari CGP-nya maupun semua. Yang tadi sudah disampaikan bahwasanya ini sebagai profesi kita bersama, jadi kita harus saling mendukung dan saling kolaborasi untuk kemajuan perguruan setiap budi dapat dikembangkan tentunya. Baik, acara selanjutnya presentasi dari Bu Pembina SPD dengan tema diseminasi budaya positif oleh calon guru pembina. Kepada Ibu Pembina SPD kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bapak Moderator. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan kita hari ini. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu, dan kepada para audiens yang sudah mengisikan waktunya untuk mengikuti kegiatan memenuhi tugas CGP saya hari ini, yaitu dengan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Setiabudi Abadi Berbohongan. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita buat kesepakatan kita dulu, komitmen belajar kita untuk agar bisa fokus dalam kegiatan kita hari ini. Yang pertama yaitu kita hadir seutuhnya pada saat ini. Kemudian yang kedua, hargai waktu kita bersama. Kemudian yang ketiga, silent untuk Android dan iPhone. Kemudian yang keempat, mengangkat tangan ketika ingin berbicara. Nah, inilah komitmen belajar kita agar kita bisa tetap fokus sampai selesai acara kita hari ini. Kira-kira bagaimana para audiens dan ibu sekolah? Ada lagi yang perlu kita tambahi? Cukup? Masih ya? Oke? Nah, kita lanjut supaya suasana belajar kita hari ini, diskusi kita hari ini, seminar kita hari ini lebih bahagia, lebih senang karena sudah siang setelah selesai KPM, sudah letih ya Bapak Ibu. Kita SPK dulu sebentar. Mohon izin kita semuanya, saya persilakan berdiri untuk mengikuti kegiatan SPK.
Oke, terima kasih. Diseminasi budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu di SD Setiabudi Abadi. Nah, yang pertama yaitu budaya positif. Apa itu budaya positif? Kalau kita menceritakan tentang budaya, berarti kita terkait mengingat tentang kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering kita lakukan. Bukan hanya sekali dua kali saja. Yang namanya budaya sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Ya? Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi ini lingkupnya yaitu lingkup sekolah kita. Nah, apa-apa saja budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita, nanti saya paparkan. Budaya positif yang diterapkan sekolah itu adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kita membuat suatu budaya atau kebiasaan-kebiasaan tentunya ada yang ingin kita capai. Nah, sebelum kita ke tujuan kita, tentunya kita punya visi dalam satu sekolah itu. Nah, untuk mencapai visi tersebut, tentunya hal-hal yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang positif. Nah, hal-hal yang positif itu tentunya harus punya nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang bagaimana? Tentunya nilai-nilai yang positif, yaitu yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dan sudah 2 tahun kita menggunakan kurikulum Merdeka. Tentunya tujuan sekolah kita juga harus mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, apa-apa saja budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Yang pertama yaitu penerapan budaya 5S berupa senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini satu kebiasaan yang sudah kita lakukan dari dulu, yaitu setiap di pagi hari sebelum kita masuk ke dalam kelas kita masing-masing, kita sebagai seorang pendidik sudah berdiri di depan pagar sekolah kita menyambut kedatangan anak murid kita dengan memberikan senyum, dengan memberikan sapaan kepada mereka seperti selamat pagi, kemudian salam dengan guru, kemudian juga dengan teman-temannya yang lain, dan kemudian juga dengan sopan dan santun masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, ini salah satu contoh penerapan budaya 5S yang sudah kita lakukan. Nah, di sini anak-anak murid kita sudah bisa tergerak sendiri setiap paginya. Kalau kita sudah sampai di depan gerbang, bukan hanya lagi senyum sapa salam saja yang mereka berikan kepada kita. Mereka itu kalau sudah melihat kita sampai di sekolah, mereka dengan antusiasnya berlari dari depan kelas kita langsung memeluk kita duluan. Dan menandakan apa? Menandakan mereka itu bahagia, senang melihat gurunya sudah datang. Nah, jadi itu tergerak dari hati mereka sendiri, tanpa lagi disuruh, tanpa lagi ada yang menggerakkan. Mereka sudah bisa menerapkan sikap-sikap positif mereka. Kemudian ini sudah menjadi rutinitas, yaitu upacara bendera setiap hari Senin.
Nah, karena kondisi kita, lapangan kita yang minim, kemudian kita berbagi jenjang, ya kan? Nah, ini tetap kita laksanakan, tetapi kita berjadwal, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga ada kegiatan literasi di setiap hari Kamisnya. Ya. Nah, kegiatan literasi ini biasanya dilakukan per kelas. Kita lakukan yaitu ketika di jam 7.15 hingga dengan pukul 7.45. Jadi durasi waktu kita itu selama 30 menit, yaitu di lapangan kita dudukkan anak-anak di lapangan dengan memakai terpal untuk melaksanakan kegiatan literasi. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menggali minat baca anak-anak kita saat ini. Kita ketahui anak-anak pada saat ini minat baca sudah mulai berkurang. Nah, itulah yang salah satu kita terapkan sama anak-anak lebih sering dengan adanya. Namun dengan adanya budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah, anak-anak jadinya minat bacanya menjadi terangkat. Kemudian ada senam pagi sehat di hari Jumat, itu kita lakukan juga di setiap hari Jumatnya, yaitu pukul 7.15 selama 30 menit. Kemudian ada lagi kegiatan wajib pramuka di hari Sabtu. Ya, pramuka ini termasuk salah satu kegiatan eskul yang kita wajibkan kepada anak murid kita. Kemudian ada lagi kegiatan ekstrakurikuler yang lain di setiap hari Sabtunya. Ini menjadi eskul pilihan kita. Ya, menjadi eskul pilihan kita. Jadi setiap anak murid kita berikan kesempatan untuk memilih eskul yang sesuai dengan bakatnya. Ya, jadi kita tidak ada memaksa kepada anak murid yang mana yang harus diikuti. Kita berikan kebebasan kepada mereka memilih sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Di situ ada seni tari, ada seni kria, kemudian ada teater, dan juga ada makanan lokal yaitu berupa pantun. Nah, apa saja yang menjadi konsep budaya positif kita? Di pemaparan kita hari ini saya ada 7 materi, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia, yang keempat ada keyakinan kelas, yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia, yang keenam 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Oke, kita masuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, untuk menciptakan atau membangun suatu budaya positif, ada beberapa unsur yang harus kita capai agar mendukung terciptanya budaya positif itu. Yang pertama tadi yaitu lingkungan yang positif, dan di sini yaitu kita harus menyediakan lingkungan yang baik bagi peserta didik kita, bagi guru, bagi semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita. Yang namanya di sekolah tidak hanya guru, tidak hanya murid, ada berbagai unsur yang juga berperan penting dalam sekolah kita. Jadi di sini harus kita menyediakan lingkungan yang positif. Yang kedua yaitu menciptakan rasa aman. Nah, di sini untuk sekolah kita, untuk nilai keamanan, kita sudah menyediakan 4 orang security untuk menjaga keamanan sekolah kita, baik dari pagar depan maupun dari pagar samping kita. Jadi anak-anak
selalu tercover dengan aman di dalam lingkungan sekolah kita. Kemudian nyaman agar siswa mampu berpikir. Nah, ketika mereka sudah merasa aman, mereka merasa nyaman, tentunya proses pola berpikir mereka juga akan menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena dengan suasana yang tidak nyaman, yang tidak kondusif, tentunya anak-anak kita sulit untuk menalarkan apa atau mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan di sekolah kita. Kemudian dia harus mampu bertindak, menciptakan dengan mereka. Menciptakan dengan mereka ini artinya berarti mereka dapat menciptakan sesuatu dengan kebebasan tanpa terikat, tanpa rasa takut. Kalau sudah merdeka berarti tidak lagi dijajah. Ya kan Bapak Ibu? Jadi sudah bebas. Jadi anak-anak kita berikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Kemudian ada poin mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di poin mandiri tentunya anak-anak ini sudah harus dapat bertindak tanggap terhadap situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekolahnya. Kemudian harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi di sini yaitu disiplin seorang murid itu tentunya selalu diawasi oleh guru yang ada di sekolah kita. Yang namanya masih anak-anak, mereka masih perlu bimbingan, perlu arahan. Lain halnya dengan mereka yang sudah SMP maupun SMA. Walaupun mereka yang sudah jenjang tinggi, tetap ada guru yang bertindak sebagai kontrol dalam menegakkan disiplin mereka. Kenapa? Karena tidak semua anak murid itu baik-baik aja semuanya kan Bu. Pasti ada anak-anak kita yang punya sikap melawan, punya sikap yang dia tidak senang dengan aturan yang kita buat. Jadi di sini peran kita sebagai guru yaitu selalu mengawasi mereka, mengontrol dan mengawasi, menuntun mereka supaya mereka dapat melaksanakan disiplin positif mereka. Kemudian menurut Stephen R. Covey, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi di sini siapa yang harus berubah duluan? Siapa yang harus memberikan contoh? Tentunya kita sebagai pendidik yang harus memberikan contoh. Dan apalagi bagi anak SD, kita tidak luput dari suatu peribahasa yang mengatakan guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Jadi seyogyanya kitalah duluan yang memberikan contoh yang baik kepada mereka. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Jadi ini saya ambil contoh kita yang 2 tahun sebelumnya yang menerapkan kurikulum 2013 yang kemudian di awalnya itu kita masih rancu, dan setelah kita pelajari sehingga kita menjadi mampu, sudah terbiasa dengan kurikulum tersebut. Nah tiba-tiba kita disuruh merubah lagi dan merubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, di sini di awalnya banyak sekali pendidik yang masih belum siap, belum bisa menerima, belum dapat merubah paradigma mereka. Nah, yang mana seharusnya kita seorang pendidik itu harus sudah siap menerima kondisi, ya kan, Bapak Ibu. Nah, jadi agar kemajuan kita itu makin lebih baik, ubahlah paradigma kita. Nah, sekarang kita dihadapkan paradigma belajar dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi kita harus sudah paradigma kita ke yang IKN.
Nah, pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi yang berpusat pada murid, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu punya 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini bentuk-bentuk kegiatan yang mendukung untuk dimensi pertama, kita lakukan beragam kegiatan keagamaan. Sekolah kita dikenal dengan sekolah yang beragam etnisnya, beragam agamanya. Kita termasuk sekolah yang sosio-kulturalnya luar biasa. Ya. Nah, di sini bentuk-bentuk kegiatan keagamaannya bagi yang Muslim sudah melaksanakan sholat duha, zuhur. Kemudian untuk yang agama Buddhisnya mereka juga sudah melakukan kebaktian di setiap hari Jumat setelah pulang sekolah. Kemudian yang di agama Kristennya juga mereka ada melakukan kebaktian di hari Jumatnya. Itulah bentuk sekolah kita untuk mencapai dimensi yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kebinekaan global. Nah, di sini kita yang terdiri dari beragam, bukan hanya agama saja yang berbeda, tetapi suku juga banyak yang berbeda. Di sini anak-anak kita ketika jam istirahat mereka bermain bersama teman-teman yang lain, berbeda suku tidak jadi masalah sama mereka. Bahkan mereka sudah bisa berbaur dengan baik. Mereka bangga dapat teman yang berbeda suku, sehingga mereka mendapatkan ragam budaya masing-masing. Mereka bisa saling bertukar budaya. Kemudian yang ketiga yaitu bergotong royong. Kemudian ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di kegiatan bergotong royong kita juga tidak pun kita awali dari kegiatan yang paling sederhana, yaitu piket kelas selalu kita laksanakan. Kemudian untuk Jumat bersihnya juga kita lakukan. Kemudian untuk kreatifnya di sini kegiatan yang menunjang kita sudah membuat beberapa program kegiatan di school yang gunanya untuk meningkatkan kreativitas mereka. Yang kedua yaitu disiplin positif. Menurut Bapak Kiai Sadantara, bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jadi di sini motivasi yang muncul itu harus dari dalam diri kita sendiri. Jangan kita itu tunggu disuruh. Kemudian kalau menurut Diana dosen menyatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplin, yang berarti belajar. Kemudian kata disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Di sini Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, suatu tujuan untuk dihargai dan bermakna. Jadi kegiatan yang dilakukan, disiplin positif yang dilakukan, semuanya ada tujuannya, kemudian ada maknanya. Jadi tidak sembarangan kita lakukan. Nah, dari kedua pendapat tersebut, dari Hajar Dantara maupun Diana dosen, di mana kedua pakar pendidikan memandangkan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini tentunya mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dimana oleh seseorang. Nah, pada saat ini itu kita sebut juga dengan nilai-nilai sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan? Nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif
manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, tentunya di sini nilai positif yang dicapai oleh setiap murid kita sesuai dengan kurikulum yang kita laksanakan, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu terkait dengan 6 dimensi yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak luput dari dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut KBBI, motivasi itu berarti dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Di sini motivasi itu merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang. Jadi motivasi itu muncul bisa secara sadar maupun secara tidak sadar. Itu artinya dia muncul tergerak sendiri atau tidak tergerak sendiri. Ya, arti tidak sadar bukan berarti pingsan Bapak Ibu, tetapi dia termotivasi itu berkat dari siapa? Bisa saja dari rekan sejawat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mau mengikuti program CGP. Di sini banyak yang memberikan motivasi kepada kita, ya kan Bapak Ibu? Jadi motivasi yang muncul itu berarti dia adalah motivasi dari rekan-rekan sejawat, dari kita sekolah, dari teman-teman kita yang lain yang sudah mengikuti program guru penggerak ini. Mereka sudah dapat merasakan apa sih kelebihannya kalau ikut ini. Jadi mereka tuh memberikan motivasi kepada kita agar kita juga dapat mengikuti kegiatan tersebut. Nah, menurut yang Gosen, motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yaitu di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstensif, dan berarti belum ada kesadaran diri dia sendiri untuk melakukan hal itu. Dia hanya takut dimarah, kemudian takut dihukum. Bahkan ada yang beranggapan seperti yang kita rasakan yang murid-murid kita. Kalau kita kasih tugas, kalau gurunya yang ini lebih disiplin, cepat-cepat dikerjakan tugasnya. Tapi kalau gurunya yang masih dia punya toleransi yang tinggi, dia masih bisa beralasan gitu ya kan, masih bisa nego-negonya ya. Jadi kalau gurunya yang disiplinnya tinggi, dia merasakan nanti saya pasti dihukum, saya disuruh berdiri, saya disuruh kerjakan tugasnya jadi double gitu. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sering ya Bapak Ibu kita lakukan di kelas kita. Misalnya kalau dia duluan siap mengerjakan latihannya, dia duluan siap mengerjakan tugas-tugas yang kita berikan di kelas, kita sering memberikan penghargaan kepada mereka. Nah, tujuan kita itu sebenarnya baik, supaya memacu mereka itu lebih cepat lagi selesai dalam melaksanakan tugasnya. Namun hal itu bukan timbul dari diri dia sendiri, tapi timbul karena ada maunya. Jadi kalau kita nanti suatu saat tidak memberikan sesuatu kepada mereka, belum tentu kan Bapak Ibu mereka itu mau mengerjakannya. Nah, jadi ini merupakan motivasi ekstrinsi. Kemudian yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi dia sadar sendiri akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang murid, apa-apa saja yang harus dilakukannya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, yang inilah yang kita mau, dan tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada satu penghargaan
Jadi dari ketiga motivasi ini, motivasi yang kita harapkan itu adalah motivasi intrinsik. Inilah yang perlu kita tanamkan sama anak kita supaya mencapai apa yang kita inginkan. Nah, apa tujuannya tadi? Yaitu menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi internal ini sangat berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman maupun hadiah. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, yang keempat yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ini semuanya secara tidak sengaja sih sudah kita lakukan. Tapi mungkin ada yang belum tersusun secara runtut. Dan langkah-langkahnya bagaimana sih seharusnya kita buat, tata caranya bagaimana. Nah, kita pahami dulu pengertiannya, yaitu keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan bergerak lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah, bagaimana langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas itu? Yaitu yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita berikan dulu kesempatan kepada semua murid kita untuk mengutarakan semua ide mereka, peraturannya bagaimana, mereka itu pinginnya seperti mana, dan mereka itu kita kasih kelonggaran untuk mencurahkan apa yang ada di dalam benak mereka. Kemudian setelah mereka kita beri kesempatan, kita lakukan catatan. Kemudian semua murid itu bisa dapat melihatnya apa sih ide-ide dari teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, apa yang menjadi prosedur dalam penyusunan kalimat yang menjadi keyakinan kelas kita? Tentunya kita harus mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menanamkan budaya positifnya. Dan apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Jadi sebaiknya apa yang kita ucapkan itu kita ucapkan yang positif, yang baik-baik supaya apa? Supaya datang hal-hal yang baik sama kita. Kalau kita cerita yang buruk-buruk bisa jadi hal buruk yang datang sama kita. Contohnya apa? Kita pikirin nanti jangan-jangan mati lampu. Bisa jadi betul-betul mati lampu. Ya? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena alam juga membaca apa yang kita ucapkan. Jadi disitulah kita harus mengubah kata-kata negatif kita supaya menjadi positif dan yang datang akhirnya positif sama kita. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya apa? Contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu. Nah, apa sih nilai keyakinan yang ditonjolkan di situ? Yaitu saling menghormati. Nah, keyakinan tersebut kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Kemudian setelah itu langkah kelimanya meninjau ulang kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati itu tidaklah semuanya kita cantumkan. Ya, kita ambillah beberapa inti pokok yang akan kita capai di dalam kelas tersebut. Gak perlu banyak-banyak 30 siswanya, 30 pendapatnya, 30 dicantumkan ya. Kita rangkum dia menjadi satu keyakinan yang mana keyakinan yang dibuat anak-anak itu pasti nilai-nilai kebajikan itu sama. Jadi kita ambil yang punya nilai kebajikan yang sama, kita jadikan satu kesepakatan kelas kita. Kemudian setelah kita rangkum, kita bisa menuliskannya, anak-anak bisa menuliskannya di suatu kertas, kemudian kita tempelkan di dinding. Tujuannya apa? Tujuannya membantu mereka mengingat
bukan hanya ditulis kesepakatan itu. Jadi setelah kita utarakan, setelah kita tulis, kita kadang suka kita ingat. Ketika kita lengah, kita lihat di sini, kita akan terpancing untuk mengingatnya kembali. Oke, kemudian inilah contoh keyakinan kelas saya berada di kelas 5, yaitu adapun keyakinan kelas yang dibuat yaitu ada tempatku, buang sampah baterainya, terpisah belajar, keluar dan masuk kelas itu harus izin dulu, kemudian tiket kelas sesuai dengan jadwal, mengerjakan PR di rumah dan saling menyayangi teman. Nah, inilah contoh keyakinan kelas yang sudah kami terapkan di sekolah kami. Nah, ini contoh kegiatan yang sudah kami lakukan di kelas. Di sini ada anak-anak sedang berdiskusi tentang peraturannya, kemudian merumuskan, kemudian menyampaikannya di sini. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, ya, tidak semua anak murid kita itu menaati kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Apalagi anak-anak hari ini bilangnya A, hari ini dia janji udah Bu gak terlambat lagi, tiba-tiba besoknya datang terlambat lagi dengan 1000 alasan, yang hujan, yang lama becaknya datang, itu dia, kan? Nah, tentunya kalau dilanggar ada sanksi atau hukuman atau restitusi yang diberikan. Nah, hukuman itu merupakan identitas gagal. Dan disiplin itu merupakan identitas yang berhasil. Nah, kenapa hukuman itu dia dikatakan gagal dan kenapa disiplin itu berhasil? Kita lihat perbedaannya masing-masing. Nah, di konsep disiplin dengan identitas gagal, di sini yang namanya hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Ya, kemudian murid takut. Kemudian dia berusaha untuk menyembunyikan kesalahannya. Murid menjadi rendah diri, minder dia sama kawannya. Nah, yang di penghargaan itu tadi motivasinya itu muncul dari esensi. Jadi dia tidak efektif. Kenapa? Perusahaan hubungan yang sifatnya iri. Contohnya bagaimana? Dia dulu siap, dia kita kasih hadiah, udah. Lalu ada kawannya sebelah, dia bikin hadiahnya yang seperti itu juga, tapi dia belum siap, sehingga dia tidak dapat. Akhirnya apa? Dia bersedih, merasa dia kok bisa dapat, kok dapat. Nah, yang namanya masih tahap anak, dia belum bisa mengingat. Oh, itu kan tadi janji gurunya harus selesai baru dapat. Tapi yang namanya anak, kalau pikir mereka baru sampai tahap seperti itu. Jadi bisa saja dia muncul sifat irinya, kemudian mematikan kreativitas. Kita kasih kawannya sudah berusia, kita kasih penghargaan, kita kasih aja. Lalu yang berusia tentunya tidak dapat, ya bisa saja dia berhenti. Nah, mau lagi, ya sudah dapat, adanya udah habis, biarin aja kesian. Nah, seperti itu. Nah, merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi ini merupakan identitas yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua yaitu identitas sukses. Nah, di sini ada dua, yaitu konsistensi dan restitusi yang terkategori dengan sukses. Yang mana konsistensi itu penguatannya jangka pendek, tapi dia perlu dimonitoring secara berkelanjutan. Kemudian kita perlu memberikan stimulus respon. Murid menghormati peraturan dan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Dan pada restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada penyelesaian masalah dalam waktu jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Teori kontrol untuk dirinya dapat memegang kontrol dirinya sendiri, dapat mengontrol emosionalnya ketika dia punya masalah. Contohnya apa? Contohnya ketika barang itu diambil kawannya dia marah-marah, ya. Nah, dengan memberikan restitusi kita dapat menstabilkan emosionalnya. Kemudian yang terakhir yaitu murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Kenapa dia bisa bersemangat? Karena di sini tidak ada intimidasi sama dia. Kita berikan dia kelonggaran berpikir, mengakui kesalahannya sendiri, menceritakan
apa yang dialaminya sendiri tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa perasaan apapun. Nah, di sini kita ada latihan, ada 7 soal ya Bapak Ibu. Coba kita jawab sama-sama dan kita lihat, yaitu kita isi pernyataan-pernyataan tersebut, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dan jadi ini sering ya Bu dilakukan, apalagi anak SD ya. Karena apa? Karena hukuman fisik itu tidak boleh lagi dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan di sini, ini termasuk hukuman kah atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba saya berikan dulu kesempatan kepada Miss RP. Terima kasih Bu Gina. Untuk soal pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, termasuk dalam hukuman. Karena anak-anak disuruh mencatat kalimat, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali. Itu udah hukuman buat anak. Terima kasih Mr. P, jawabannya kita kunci dulu. Kemudian untuk soal yang kedua, ayo siapa yang dapat? Oke, silakan Bu Devi. Oke, semangat ya Bu Devi. Terima kasih Bu Gina. Menurut saya masalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah merupakan sebuah hukuman. Karena saya rasa bukan seperti itu cara mengatasi anak-anak yang terlambat. Malah anak tersebut akan merasa malu dan mungkin merasa sakit hati. Demikian, sehingga besoknya mungkin dia tidak akan datang lagi ke sekolah. Demikian, terima kasih Bu Gina. Oke, terima kasih Bu Devi. Jawabannya luar biasa, penjelasannya ya Bu Devi. Mungkin dengan dia lari keliling lapangan, besok-besok dia pun malu ya Bu, karena yang namanya di lapangan banyak orang ya Bu. Oke, nah untuk yang ketiga, siapa lagi yang dapat? Bapak DS ya? Iya, Pak DS. Saya dari Selaban. Menurut saya ini konsekuensi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau kita melakukan sesuatu hal pada konsekuensinya, di sini sesuanya terlambat. Jadi konsekuensinya adalah dia menulis kembali ke dalam buku 100 kali. Hukuman. Ya. Kenapa dia jadi hukum? Karena sebelumnya kita sudah mengingatkan setiap siswa wajib menggunakan masker. Jadi karena dia melanggar peraturan wajib kita hukum. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang kemarin dicoret-coret, ayo Bapak Ibu sama-sama. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Kemudian yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Apa? Hukuman. Konsekuensi bisa, hukuman juga bisa. Itu murid disuruh untuk tidak mengenakan. Iya, tidak mengenakan. Ya, tidak mengenakan ya. Hukuman. Tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Iya, kalau Termasuk tidak apa? hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Bisa. Oke, kita kunci dulu. Kemudian yang terakhir ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJJ. Konsekuensi. Iya. Main pelajaran olahraga. Iya, karena ini pada jam pelajaran olahraga. Oke, Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Tepuk tangan kita semua. Kita semua guru belajar, kita semua guru hebat. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Kita lanjut. Yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kita lihat dulu waktu kita di SD kita belajar kebutuhan manusia itu ada berapa? Ada 3 ya. Nah, sekarang sudah bertambah jadi 5. Apa saja itu? Yaitu yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Nah, setiap poinnya punya peranan yang penting, ya. Apa yang menjadi dasar kebutuhan kita? Yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup ini tentunya terkait dengan kebutuhan pokok kita.
sandang, pangan, pakaian, dan nah kemudian yang kedua kebutuhan cinta kasih sayang. Nah ini kalau dalam ajaran kita Buddhis kita mengembangkan rasa metta terhadap semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Nah kemudian yang ketiga kebutuhan penguasaan. Dan di sini tentunya setiap orang punya rasa ingin berkuasa dan tergantung kepada besar kecilnya itu diterangkan. Kemudian yang keempat kebutuhan kebebasan dan di sini kebebasannya tentunya ada pilihannya. Dan nah kemudian yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Di sini kebutuhan untuk merasa senang. Jadi tentunya kalau dengan aktivitas yang terlalu banyak, kita pasti ingin senang-senang. Kapan sih bisa pergi jalan-jalan, refleksi, kerjaannya udah banyak, tugasnya sudah banyak, sudah mulai penuh di dalam benak kita. Rasanya ingin sekali kita ingin merefleksikan pikiran kita sendiri, ya kan? Oke. Nah, itulah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan ini sangat mendukung kali kita sebagai pendidik. Kelima kebutuhan ini harus kita penuhi. Kenapa? Karena selaku seorang pendidik kita harus punya poin-poin ini semua. Dan kita gak bisa ke sekolah kalau kita nggak makan dan kita harus punya rasa cinta kasih sayang terhadap murid kita. Harus punya juga sikap penguasaan untuk menguasai kelas kita. Kemudian harus punya juga kebebasan. Kita berikan kebebasan kepada murid, tetapi yang harus melalui kontrol kita. Kemudian kesenangan dengan tercapainya nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan kepada anak. Dengan tercapainya itu kita merasa senang, merasa bangga, merasa happy. Kenapa? Ada hasilnya yang kita dapatkan. Nah, kemudian 5 posisi kontrol. Ini yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya, jadi disinilah letak posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu. Yang mana sih sebenarnya ini semua sudah pernah kita lakukan, cuman kadarnya beda-beda. Mungkin lebih dominan ke penghukum, lebih dominan ke pembuat rasa bersalah, teman-teman, tergantung kepada permasalahan yang terjadi, tergantung kepada kondisi, tergantung kepada kebutuhan muridnya, masalah apa yang terjadi di sini. Dan tidak semuanya kita nggak punya posisi kontrol, dan kita semuanya punya posisi kontrol untuk menyelesaikannya. Tapi kebanyakan mungkin yang pertama yang sering kita lakukan, ya. Nah, kalau dia yang penghukum, di sini dia intonasinya agak tinggi, seolah marah. Padahal kadang-kadang kalau dengan intonasi tinggi itu belum tentu marah sih sebenarnya. Tapi kalau dengan suara bunyinya besar, dia udah takut gitu. Nah, jadi disinilah dia kategori penghukum. Jadi kita harus menyesuaikan level suara kita juga. Supaya apa? Supaya jangan kita terkategori penghukum. Yang kedua, pembuat orang bersalah, orang merasa bersalah. Di sini karakter yang bisa kita utarakan sama mereka, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Nah di sini seorang guru itu menyatakan kalimat-kalimat ini seolah membuat dia itu tersadar apa yang sudah dilakukannya. Gitu. Nah, memancing anak-anak kita itu supaya dia itu mau mengakui kesalahannya, tahu yang dibuatnya itu salah, tahu yang dilakukan itu tidak benar. Kemudian yang ketiga yaitu posisi teman. Di sini yaitu guru itu tidak akan menyakiti muridnya. Dia selalu berusaha untuk mahasiswa, mengajarnya itu sebagai teman sebayanya, bukan sebagai orang tuanya. Ya, sebagai teman curhat. Iya kan SMP? Iya, bagus SMP. Sebagai teman curhat. Kalau SMP nggak bisa ya. Anak saya juga pun sekarang udah banyak dia bisa curhat. Bu, begini ya. Sebagai teman curhat. Oke, terima kasih SMP. Kemudian yang keempat pemantau. Dan
Nah, di sini pemantau. Siapa sih di sini yang sering menerapkan posisinya sebagai monitor atau pemantau? Ada nggak Bapak? Ada. Ada, Pak. Iya, Pak Andika. Contohnya bagaimana, Pak? Baik, terima kasih kepada Ibu Bina. Ini posisi yang sangat saya senangi. Kenapa pemantau? Karena memang di samping saya sebagai wali kelas, saya juga guru Penjaskes. Di sini pemantaunya contohnya gini. Saya lihat contohnya anak kelas 4. Setiap hari Selasa sama Kamis dia terlambat. Tapi dia punya adiknya cepat. Kelas 1 cepat. Nah, saya risau dan bertanya kenapa? Padahal dalam satu rumah kok bisa terlambat? Padahal adiknya bisa cepat. Nah, jadi di situ saya mencoba mengobservasi dengan cara mendesain pertanyaan, berbagai pertanyaan. Karena dia terlambatnya ada waktu tertentu. Jadi saya tanya dari sisi pertama, yaitu dia sendiri anak yang terlambat. Dia bilang bahwasanya adiknya yang lama bangun. Ternyata saya tidak sampai ke situ saja. Saya pun kembali bertanya kepada adiknya, ada apa? Adiknya bilang abang yang lama bangunnya. Tapi kita secara logika ya Bu, biasanya anak kecil itu jarang bisa bohong dibandingkan yang lebih besar umurnya. Jadi setelah itu saya pun tidak sampai di situ juga memantaunya. Saya tanya langsung kepada orang tuanya. Nah, di situ baru bahwasanya memang benar adiknya itu yang ngomong jujur, karena abangnya selalu bangun lama. Kenapa? Karena abangnya ini sekali dua kali dipanggil belum bisa bangun, sementara adiknya dia secara karakter nurun mamanya, bangunnya cepat. Jadi karena adiknya tadi nggak mau lama kayak abangnya dan mungkin takut dimarah sama saya, jadi dia entah terkenal duluan. Nah, jadi bapaknya pun tidak mau menghukum dua-duanya. Artinya kalau pinginnya sama abangnya, adiknya terlambat. Tapi kalau adiknya pingin duluan, biar dia cepat. Karena mungkin karena masih kelas 1 ya Bu. Jadi di situ saya pantau bahwasanya memang kedua anak kita ini saling ada masing-masing latar belakangnya. Disitulah saya menilai, oh ternyata memang abang yang bangunnya lama. Jadi sampai situ refleksinya saya lakukan ke anak yang terlambat tadi, bahwasanya yang pertama kita tidak boleh bohong, ngomong apa adanya, karena kita tahu sekolah kita yang pertama adalah kejujuran. Apapun kejujuran yang pahit, contohnya walaupun jujur dia terlambat, tapi itu lebih senang bagi saya pribadi. Terima kasih Pak Ibu. Oke, tepuk tangannya untuk Pak Andika. Terima kasih Pak, penerapannya sudah bagus dilakukan di sekolah. Nah, pada posisi pemantau ini sudah tahap yang keempat, sudah mendekati tahap manajer. Nah, pada tahap manajer ini, di sini posisi seorang guru itu sudah berperan hebat dan sudah dapat menstabilkan siswanya, mengajak siswanya untuk bertanggung jawab, mau mengakui kesalahannya, serta dapat menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang harus kita terapkan itu adalah posisi kontrol manager. Walaupun posisi-posisi yang lain sudah kita buat, tetapi yang paling baik itu adalah posisi kontrol managernya. Kenapa? Karena di sini kita menurunkan rasa emosional kita dan menggantikannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, inilah yang harus kita dukung. Kemudian yang kedua yaitu segitiga resolusi. Nah, segitiga resolusi ini adalah proses penanggulangan masalah dan bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah murid kita di sekolah, cara menyelesaikannya dan bagaimana prosesnya. Dan ciri-ciri resolusi ini ada 9 buku, bisa dibaca.
yaitu bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, dia bukan tawaran dan juga bukan paksaan. Kemudian dia mencari kebutuhan yang sudah disediakannya, kemudian fokus pada kamunya, kemudian dapat menguatkan dan mengembalikan siswa yang berusaha pada kelompoknya. Nah, inilah tahapannya. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas, tentunya di sini seorang pendidik harus tahu dulu apa sih permasalahannya. Nah, di validasi tindakan yang salah di sini anak didik yang berperan. Dia harus mau mengakui kesalahannya. Nah, di yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sinilah seorang guru mau memotivasi siswanya supaya dia ingin kembali apa sih keyakinan yang dibuatnya, apa sih peraturan yang sudah dilakukannya, dan bagaimana solusi untuk pemecahan masalahnya. Jadi anak itu sendiri menemukan solusinya, dia harus bagaimana. Jadi tidak lagi kita berikan hukuman yang lainnya. Oke, ini rinciannya. Kita dapat melakukan atau mengutarakan kalimat-kalimat positif kepada mereka pada setiap tahapan restitusinya. Nah, saya ambil contohnya yaitu di sisi menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai umum. Nah, inilah sisi untuk menanyakan keyakinan, mengingatkan mereka kembali. Nah, berikut ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan terhadap anak-anak kita. Kamu tahu nggak kenapa tidak umum bagi kampus ini? Tadi dalam kelas ibu mereka itu tidak seperti biasanya. Biasanya kamu aktif, semangat, selalu menjawab pertanyaan ini. Tapi tadi ibu kamu lesu, malas, tidak semangat. Kamu ada masalah? Ya, tentu saya ada masalah. Kamu lagi bersama siapa? Saya lagi bersama sama mama saya, Bu. Saya minta dibelikan HP, tapi tidak dibelikan. Ibu bilang ibu nggak punya uang. Saya jadi mama sekolah. Kamu bilang kamu harus sekolah. Kamu masih berada di sekolah? Saya nanti saya tinggal pelajaran, Bu. Oh, berarti kamu masih memiliki rasa tanggung jawab yang bagus. Itu baik namanya. Kamu kesel, tapi kamu tetap berangkat sekolah. Sekarang ibu boleh tanya, kamu masih ingat tentang kesepakatan kelas kita kemarin? Kalau kamu masih ingat, kira-kira apa kesepakatan yang kamu lakukan hari ini? Kesepakatan kelas membawa HP tidak disuruh dulu. Hari ini ibu tidak disuruh ada membawa HP. Dengan kamu kesal, malas sekolah, apakah ibu tetap akan memberikan HP untukmu? Tidak, saya malah tinggal pelajaran hari ini. Saya rugi. Nah, kira-kira apa solusi yang kamu buat selain malas belajar? Saya akan semangat belajar dan minta maaf pada orang tua kita. Saya akan menabung dan belajar bersabar agar bisa membeli HP sendiri. Nah, gitu dong. Tetap semangat belajar dan jadi anak yang baik. Kalau begitu, sekarang kamu boleh istirahat. Terima kasih. Dengan profil belajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, disiplin positif itu berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian posisi kontrol manajer merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswanya menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Dan tahapan dalam segitiga restitusi itu memudahkan kita untuk mengendalikan emosional kita dalam memecahkan masalah. Itulah kesimpulan yang dapat kita tarik dari penyampaian materi kita dari materi pertama sampai ke-7. Nah, sebelum saya tutup acaranya, kita refleksi sejenak. Yang pertama yaitu hal baru apa yang membuat paradigma saya setelah mengikuti destinasi ini. Coba sekarang siapa yang bisa memberikan refleksi? Bapak
Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama, siapa? Bu Dewi. Refleksi hari ini setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, hal baru yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti diseminasi ini, bahwasanya selama ini yang saya lakukan ternyata salah, ya. Saya pikir selama ini dengan cara menghukum anak itu akan merubah perilaku anak menjadi lebih baik. Namun itu ternyata salah. Itu malah akan mempermalukan dan menyakiti perasaannya. Jadi setelah mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah, ternyata kita harus melakukan banyak pendekatan-pendekatan, terutama tadi melakukan restitusi ya Bu ya, dengan cara menjadikan kita seorang guru yang menjadi seorang teman boleh, kemudian menjadi seorang pemantau, dan apabila perlu bisa menjadi seorang manajer bagi siswa-siswinya. Kemudian juga saya akan berusaha merubah cara saya memperbaiki perilaku siswa-siswi saya dengan tidak lagi memberikan hukuman, namun memberikan konsekuensi atau apa tadi yang terakhir ya Bu? Hukuman, memberikan cara restitusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi saya. Demikian Bu Mina, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Mina atas kesempatannya. Perasaan saya muncul sesudah mengikuti diseminasi ini adalah kalau selama ini yang kita dapatkan dari masa kuliah, mulai dari masa kuliah sampai beberapa tahun mengajar itu, yang kita dapatkan di dalam pendidikan itu ada dua, yaitu pemberian reward dan punishment terhadap siswa. Nah ternyata sesudah adanya diseminasi ini, punishment itu dibagi jadi beberapa, itu tadi restitusi. Ya itu yang saya dapat Bu, itu mungkin menjadi motivasi bahwa memang punishment kan tidak selamanya punishment itu negatif. Bisa saja dia punishment kita kasih selama ini sih sudah kita lakukan di lapangan seperti itu. Cuma secara administrasi yang Ibu paparkan tadi tidak sedetail itu gitu. Nah dengan adanya sesi ini saya menjadi semakin memahami bahwa restitusi itu sangat bagus untuk diterapkan di siswa. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk semuanya. Bagus sekali jawabannya ya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bisa aja. Oke, terima kasih buat waktunya. Untuk pertanyaan yang nomor 3, refleksinya peran pamong. Ya, mungkin pamong ya. Seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Nah, kalau untuk kenyataan selama kita mengajar, kalau hukuman, saya kadang-kadang hukuman. Itu pun mungkin kalau mungkin anaknya sudah sangat menjengkelkan. Kenapa menjengkelkan? Mungkin disuruh 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetap mengulangi perbuatannya. Itu saya lakukan kadang-kadang. Kadang-kadang saya lebih sering masuk ke teman. Seperti tadi ada teman jadi teman curhat, saya akan tanya, mungkin dia punya masalah dalam keluarganya. Karena rata-rata banyak anak yang bermasalah, mungkin kurang kasih sayang, karena tadi ada kasih sayang. Kenapa kurang kasih sayang? Mungkin ada pengaruh dari keluarga orang tuanya, saya tidak tahu. Tapi kadang-kadang kalau udah mulai curhat, mulai terbuka semuanya. Nah, tadi menjadi pemantau, gitu ya Bu ya. Nah, keinginan saya setelah saya mendengarkan paparan modul yang Ibu bawakan ini, cita-cita saya dan semua teman-teman guru di sini mau jadi manajer buat anak-anak, supaya anak-anak lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.
saya akan menjadi pamong yang seperti apakah setelah mengikuti modul? Menjadi banyak masukan. Yang pertama, sebisanya saya menghukum anak itu kalau salah langsung menghukum. Setelah mengikuti acara ini, saya menjadi terbuka bahwa anak-anak yang salah bukan seharusnya langsung dihukum. Berarti banyak cara untuk mengingatkan mereka, yaitu dengan manajer, kemudian menjadi pemantau dan banyak lagi. Jadi banyak manfaat yang saya dapatkan setelah mengikuti pelatihan ini. Sekian, terima kasih. Destinasi saya kali ini, terima kasih Bapak Ibu sudah menjadi audiens yang hebat. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas kesempatan waktunya. Saya mohon izin, mohon maaf jika ada terjadi kekurangan, kesalahan saya dalam penyampaian destinasi ini. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih kepada pimpinan SPD yang sudah memaparkannya. Seperti yang disampaikan tadi, semoga apa yang disampaikan bisa dapat berguna di setiap harinya. Baik, tidak panjang lebar, saya tutup dengan pantun. Pantunnya dari temanya hari ini. Sore hari makan gorengan. Makanya di hari ini ilmu hukumnya sudah diterapkan, mudah-mudahan dapat terimplementasi. Saya sudah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.